Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam materi kalimat efektif. Kelompok saya terdiri atas saya sendiri, Raka Aprilia Eka Putra, Fatur Rahman, dan satu lagi, dia Octavianes. Langsung saja ke pengertian kalimat efektif. Slide. Pengertian kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami oleh semua orang dengan tepat. Kalimat yang dimaksud itu bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. Ini pun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan kesepadanan. Kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Yang kedua, ada kesejajaran. Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dalam bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapan. Yang ketiga, ada penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang ingin ditekankan atau ditonjolkan penulis, pembaca, atau pendengar. Yang keempat, ada hemat kata. Hemat kata dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam pemakaian kata, tidak mubazir frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Yang kelima, ada variasi struktur kalimat. Salah satu caranya adalah menggunakan kalimat yang didapatkan dengan membaca dan memperkaya kata-kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dia Octavianes. Silakan. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan PPT kami. Yang pertama tentang struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terdiri dari 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Struktur kalimat umum memiliki unsur-unsur yang membangun, yang terdiri dari yang pertama adalah unsur wajib. Unsur wajib ini adalah unsur yang harus ada dalam suatu kalimat, seperti subjek dan juga predikat. Yang kedua adalah unsur tidak wajib atau mana suka. Unsur ini adalah unsur tambahan yang melengkapi unsur wajib, seperti keterangan tempat, keterangan aspek, dan juga kata kerja bantu. Di sini contohnya ada kalimat, dia memang sudah harus pergi malam ini ke kampus untuk acara. Kalimat inti dari kalimat ini adalah dia pergi, dia sebagai subjek, pergi sebagai predikat, sedangkan sisanya adalah tambahan. Yang kedua adalah struktur kalimat paralel. Struktur kalimat paralel yaitu mensejajarkan suatu kalimat atau kelompok kata bisa dengan kesejajaran bentuk maupun kesejajaran makna. Jadi jika ide dalam suatu kalimat itu berbentuk kelompok kata atau frasa, maka ide yang disejajarkannya itu harus dalam bentuk kelompok kata atau frasa juga. Ataupun jika dibentuk dalam kata benda, maka ide yang disejajarkan pun harus dalam bentuk kata benda. Contohnya di kalimat di sini yang ada kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Nah, kalimat ini tidak efektif karena pembelian buku itu merupakan kata benda, sedangkan yang disejajarkannya itu membuat katalog dan mengatur peminjaman itu adalah kata kerja. Maka kita bisa mengubahnya menjadi lebih efektif dengan mengubahnya sebagai kata benda semua atau mengubahnya menjadi kata kerja. Nah, kalau di sini kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan, dan pengaturan peminjaman buku. Jadi, kalimat tersebut diubah menjadi kata benda semua. Yang ketiga adalah struktur kalimat periodik. Struktur kalimat periodik yaitu unsur tambahan diletakkan terlebih dahulu, baru dilanjut dengan unsur wajibnya. Fungsinya apa? Untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar. Jadi, polanya bisa objek yang diletakkan terlebih dahulu, baru keterangan, subjek, predikat, atau keterangan diletakkan terlebih dahulu, baru mengikuti subjek, predikat, maupun objek. Contohnya di sini adalah oleh mahasiswa, bangkai busuk itu dikuburkan. Nah, oleh mahasiswa ini kedudukannya sebagai objek. Nah, sedangkan bangkai busuk ini kedudukannya sebagai subjek. Dikuburkan itu sebagai predikat. Jadi, objek kedudukannya objek yang diletakkan di paling depan, baru diikuti dengan
subjek dan juga predikat. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif terdiri dari yang pertama, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, kalimatnya harus sistematis. Yang ketiga, kalimat yang dibuat tidak membingungkan pembaca atau pendengar. Yang keempat, kalimat diusahakan dibuat dengan secara ringkas dan juga jelas. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatur Rahman. Silahkan. Baik, di dalam kalimat efektif itu sendiri ternyata memiliki unsur-unsur khusus yang sering kita lihat dan sering kita dengar dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama ada subjek. Subjek sendiri adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau tokoh yang bisa berupa manusia, benda, tempat, atau suatu masalah yang menjadi pembicaraan. Kemudian yang kedua, predikat. Predikat itu sendiri adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu kondisi atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau yang sering kita sebut dengan subjek. Kemudian yang ketiga, objek. Objek itu sendiri adalah bagian kalimat yang menunjukkan benda atau sesuatu hal yang menjadi sasaran untuk melengkapi predikat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai kata lainnya. Selain memiliki unsur-unsur kalimat efektif itu sendiri ternyata memiliki tujuan dalam penggunaannya. Adapun kalimat efektif itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau pola pikir dari komunikator yang berbicara kepada komunikan yang mendengarkan pembicaraan dengan lugas, tepat, tanpa salah tafsir, dan mudah dipahami. Adapun lengkapnya sebagaimana yang telah kami sampaikan, sebagaimana yang telah kami berikan di PowerPoint kami. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara tepat. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan makna yang diinginkan komunikator. Yang ketiga, pesan yang disampaikan lugas. 4, gagasan atau pesan tidak menimbulkan salah tafsir. Demikianlah tujuan kalimat efektif agar mudah disampaikan, dapat dipahami, pesannya dapat dimaknai secara lugas, gagasannya tidak menimbulkan kesalahan bagi orang yang memahami. Orang yang ingin berbicara atau bercakap-cakap kepada orang atau temannya dan lain sebagainya agar harus memahami kalimat efektif supaya dalam pemaparan baik secara makalah, PowerPoint dan lain sebagainya itu dapat dipahami oleh pembaca, pendengar, dan lain sebagainya. Cukup sekian, terima kasih atas segala pemaparan PowerPoint dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, ucap, ketik, dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.